Maraknya kapal nelayan pukat tarik dan dua kapal ini menangkap ikan menggunakan cantrang. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 2 kapal di perairan Aceh yang menggunakan alat tangkap yang telah dilarang. Kedua kapal tersebut terpantau sedang mengambil ikan di laut dengan menggunakan alat tangkapnya. Banyak jaring nelayan tradisional yang rusak serta berkurangnya hasil tangkapan ikan. Sumber daya perikanannya makin berkurang gitu. Sementara tadi ancaman dari aktivitas kapal-kapal troll masih tetap berlangsung. Semua jenis-jenis ikan kecil itu dapat, Pak. Itulah yang hancurkan nelayan tradisional. Katrol itu gerandong namanya, itu tahap apa lagi lah namanya itu yang menghancurkan itu. Troll, no. Selesai. Maksudnya jangan dipakai kembali. Selama dari kalau saya hitung-hitung nelayan kecil dari sekolah lah kan, dari kelas 4 SD, kelas 5 kan. Begitu menjadi karyawan buat buka teri sekitar lebih kurang 13 tahun. Dewasa ikut troll lebih kurang 7 tahun, baru mencoba berdikari sendiri. Kalau kita memang ya cukup untuk sehari-hari gitu kan. Nah, cuman dia sistem cumit ini nggak setiap hari, dia ada pasang surut, ada terang bulannya, gitu dia. Cuman kalau ada itu bisa dia untuk menutupkan besok. Kalau kendala saingan kita, saingan kita sama yang nelayan-nelayan yang canggih gitu kan. Yang canggih itu aja kita kendalanya. Nelayan canggih itu seperti troll yang ada di sini kan, pukat teri itu kan, yang disebut orang piser itu kan memang dia bergabung di wadah kita. Kalau mereka itu jauh dari kita ya nggak masalah gitunya. Kita bukan menuntut mereka tuh nggak ada, cuman ya namanya mereka bukan di situ ya jangan di situ gitu. Nah, sementara ladang kita itu sebenarnya disitulah yang ada cuminya gitu dia. Kalau mereka itu kan kalau memang mau cari ikan, giliran cari cumit mereka harus masuk ladang kita. Itu dilabuh nanti ditarik, dicongkel ya kalau ada guritanya, congkel satu-satu. Nunggu berapa lama biasanya sampai ditarik dari dilabuh? Nggak tentu bang, kalau pasang ini cepat narik. Biasanya berapa lama? 1 jam lah itu. Hah?
1 jam. Nah, ini alat tangkapnya. Oh, berarti nanti cumnya Kayak masuk gini lah, itu dalam ini gurita ya. guritanya ya? Iya. Jadi congkel gini ya. Kalau biasanya Pak di daerah sini siapa lah kita? Ada troll atau apa? Yang meresahkan nelayan? Itulah katrol tuh, kat layang tuh. Kat layang ya? Kat layang, kami belum buka layang namanya. Dia ngambil apa aja? Wah, semua dapat, Pak. Iya. Ya. Semua segala ikan lah dapatnya. Tapi memang sering ke sini, ke daerah sini juga. Iya, kadang tengah-tengah sini lah. Kadang sini. Kadang tengah sana. Kenapa pokok troll ini meresahkan orang Bapak? Bersalah, Pak. Dia menghancurkan bibit-bibit itu, telur-telurnya itu kan diambilnya mati gitu, buangnya bibit-bibitnya tuh. Memang pukatnya kayak mana dia sampai bisa menghancurkan bibit-bibit itu? Pukatnya rapat, rapat dia pukatnya. Segala ikan, kayak bilang ikan teri pun dapatnya. Segala ikan lah, semacam karang-karang pun hancur bantainya. Dan biasa berapa lama troll ini beroperasi di sini? Ya kadang pagi, pulang itu sore. Nah gitu lah, pagi pulang sore. Kadang malam pun dia main. Itu sangat berpengaruh nggak dengan hasil? Pengaruh lah, Pak. Pengaruh kali lah. Tak pengaruh pula, telur-telur sotong tuh kan bisa beranak pinak, dia nggak bisa buang, mati gitu. Paling jauh kami ini sampai ke lewat Pulau Berhala sana, 40 mil, 30 mil. Sampai lah, land Malaysia sana kami. Kenapa sih jauh itu Pak? Kenapa sampai sejauh itu? Hasil di pinggir pantai ini sulit. Karena? Ya karena udah musnah. Karena troll. Katrol itu gerandong namanya, itu tak apa lagi lah namanya itu yang menghancurkan itu. Itu besinya nampak lah. Besi itu besi. Itulah pukatrol yang di lempengan, itulah yang dijatuhkan ke dasar laut. Itulah yang mengeruk. Itulah yang mengkeruk, menghancurkan karang apa segala macam masuk itu. Ini. Itu yang besinya itu ya? Ya. Ini semua troll ini. Itulah besi yang dijatuhkan ya, kiri kanan itu. Jadi kalau ukuran besinya itu Bang, itu beratnya Mak Bang, kalau semakin besar dia kapalnya, dia semakin besar. Berapa? kiloan, Lebih lah Bang, puluhan. ratusan kilo itu Bang. Ngangkatnya aja, menjatuhkannya pakai mesin Bang. Kan ada mesin dereknya. Iya, makanya dia sampai tenggelam ya. Ya. Semua jenis-jenis ikan kecil itu dapat Bang. Wah ya itu kan besinya nampak itu. Itulah yang hancurkan nelayan tradisional. Troll itu besar dan panjang. Kali bergerak minimal naik, kalau biasanya mereka naik sampai 5 ton, 10 ton sekali tangkap. Sementara kecil, hitungannya kilo. Semua nelayan ada yang Tanjung Balai Asahan ini memakai pukatrol, saya yakin hancur laut. Selesai, tak ada lagi terumbu karang, tak ada lagi ikan kecil, bibit, tak ada lagi. Pasti semua naik ke atas. Karena alat itu, Pak, dia langsung ke dasar laut. Jangankan ikan sampah sekecil pun dapat. Saya kira nelayan di Indonesia itu saat ini berada pada situasi yang kompleks sebenarnya ya.
mereka makin hari sebenarnya makin penting peranannya dalam penyediaan pangan ya. Sumber daya perikanannya makin berkurang gitu. Sementara tadi ancaman dari aktivitas kapal-kapal troll masih tetap berlangsung gitu. Kita bisa bayangkan gitu ya, situasinya mungkin akan semakin sulit ya dihadapi oleh nelayan-nelayan kecil sekarang. Sumatera Utara itu merupakan satu wilayah yang nelayan-nelayan kecil dan tradisionalnya itu sangat aktif untuk menolak keberadaan aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang merusak ya, seperti troll gitu. Di sini punya sejarah yang panjang ya, nelayan-nelayan tradisional kita di Sumatera Utara itu menolak ya aktivitas penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Karena secara umum kondisi nelayan-nelayan tradisional di Sumatera Utara itu tidak lebih baik dari sebelumnya. Perekonomian nelayan itu jadi pendapatan sedikit, pengeluaran banyak. Di hari ini semua mahal, tapi hasil laut semakin sedikit. Ketika ikan nggak dapat, artinya utang numpuk. Sebelum ada troll itu, Wah, cukup mah, mantap. sampai berapa mil aja udah berapa jauh? Cuman 3 mil aja, ini mancing cap. Kalau untuk nilai harga sekarang, mencari 100.000 enak. Dan itu cukup 3 mil ya? 3 mil aja. Tapi saat ini hampir 40 mil harus dipaksakan. Dipaksa lah. Itu makanya aku bilang itu 2 hari, 3 hari. Perjalanan aja nanti 1 hari lebih untuk pulang pergi gitu. Terus sebelum ada troll, biasanya sehari dapat berapa? Sebelum Sebelum ada troll. sebelum mencari 1 ton 1 hari cukup enak untuk di pinggir pantai aja. Kalau sekarang? Sekarang mencari 100 kilo aja sulit. Di saat ini ya mas, dalam tahun 2 tahun ini ya menurun lah jauh. Itu dari tangkapan nelayan. Dari tangkapan ya. Kalau penyebabnya setahu abang bagaimana? Penyebabnya ya katrol itu katanya terlalu banyak di laut itu. Hasilnya bisa 1 sampan di 2 piber, 3 piber. Masa ini tengoklah paling 50 kilo, 100 kilo 1 sampan. Terkadang nggak ada. Kalau sebelumnya berapa? Bisa-bisa juga banyak. Nanti bisa 1/2 ton, ada yang 300 kilo, ada yang 200 kilo, nggak tentu lah. Kalau itu sebelum ada katrol. Iya. Setelah ini ya jauh lah kurangnya. Masa ini nelayan ya mengeluh lah. Dalam 2 tahun, 3 tahun ini memang ikan tuh kurang jauh kali. Namanya kita mengharapkan dari laut, kalau udah nggak ada gimana lagi ya? Nggak ada lah semua. Kalau daging memang itulah diharapkan semua, satu-satunya laut. Dibandingkan dengan waktu zaman kita kecil aja dulu, itu hasil tangkapan nelayan itu memang melimpah waktu itu. Tapi sekarang ya memang sulit ya, karena faktor perubahan iklim, adanya alat tangkap yang nggak ramah lingkungan, terus pencemaran lingkungan dari rumah-rumah penduduk, rumah masyarakat, dari pabrik-pabrik juga. Berapa modal yang diberikan untuk Tergantung jenis kapal dan jenis alat tangkap. Kalau yang kayak di Belawan apa namanya nggak tahu, kayak sampan-sampan kecil itu belanjanya lebih kurang 300-an ribu, tapi dia per hari. 300.000 sehari itu modal yang dipinjamkan? Iya, untuk yang ukuran 2 orang di sampan itu. Tapi untuk ukuran yang di atas di 10 gross ton itu kadang mau sampai 10-12 juta. Itu untuk 7 hari. Ya, 7 atau 6 hari di laut. Dan yang satu lagi juga ada yang 10 hari, itu juga hampir sama. Lebih kurang begitu juga. Ya, kalau nggak sanggup bayar, ya saya gulung tikar. Saya gulung tikar. Abangnya ya rugi ya? Ya, karena mereka kan bayarnya kan pakai hasil tangkapan. Kalau hasil tangkapan yang nggak ada, apa yang mau dibayar?